Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenannya saat ini kita semua bisa menghadiri acara Rakorwil dan seminar Majelis Wilayah Orok Alumni Himpunan Mahasiswa Islam MWKHMI Provinsi Papua Barat dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Sholawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau dan seluruh sahabat menerangi seluruh dunia dengan cahaya kemuliaan, keilmuan, mengeluarkan kita dari kebodohan dan menjadi rahmat bagi seluruh manusia serta alam yang alhamdulillah bisa kita nikmati hingga saat ini. Mudah-mudahan syafaat beliau juga tetap terus sampai pada kita untuk menjadi penolong dalam menjalankan seluruh aktivitas kita hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Kanda dan Caca serta kader hijau hitam yang saya hormati. Acara Rakorwil MWKHMI ini merupakan agenda tahunan sesuai AST kami pasal 83 ayat 5 poin A yang dihadiri oleh seluruh unsur kepengurusan majelis wilayah atau peserta rapat pleno dan utusan dari majelis daerah masing-masing 3 orang. Selain Rakorwil MWKHMI, kami panitia pelaksana menyelenggarakan seminar ilmiah yang bertemakan transformasi wajah ibu kota Manowari menuju kota modern. Acara seminar ini menghadirkan pihak-pihak terkait, diharapkan akan tercipta kesamaan pandang serta konsep menyongsong transformasi kota Manowari di masa depan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kota tercinta ini. Agenda nasional yang semakin tingkat di depan kita semua, yaitu suksesi nasional, juga tidak luput dari MWKHMI, sehingga kami mengangkat tema Rakorwil tahun 2023 ini, yaitu gerak bersama kami wujudkan suksesi nasional yang damai di tanah Papua. Waktu dan tempat kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah MWKHMI Papua Barat tahun 2023 digelar pada tanggal 21 sampai 23 Juli 2023 di Hotel Mansinambit, Kota Manowari, Provinsi Papua Barat. Bentuk kegiatan Rakorwil MWKHMI Papua Barat tahun 2023 digelar dalam bentuk rangkaian kegiatan. Beberapa agenda yang disiapkan dalam rangkaian tersebut yaitu rapat koordinasi diikuti oleh pengurus MWKHMI Papua Barat, perwakilan lembaga otonom MWKHMI, perwakilan Forati, perwakilan majelis daerah MWKHMI, kemudian General Stadium dan seminar. General Stadium 1, tema Otsus Jilid 2, antara harapan dan tantangan. Keynote speaker PJ Gubernur Papua Barat, mudah-mudahan bisa hadir. Kedua, tema dan HIPKA, tantangan dan peluang ekonomi di tahun politik. Keynote speaker Ketua HIPKA atau Himpunan Pengusaha Kami Papua Barat, Haji Mugiono. B, seminar atau diskusi, ada 2 tema sentral, yaitu 1, menata dan menatap Papua Barat yang berkemajuan. Narasumber 1, Ketua Komisi 2 DPR RI yang kita rencanakan kemarin, nanti itu wakil dari Majelis Nasional. Kemudian PJ Gubernur Papua Barat. 3, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua. Yang kedua adalah bertema transformasi wajah ibu kota Manowari menuju kota modern. Narasumber Bupati Kabupaten Manowari Bapak Eko Sindo.
kedua Haji Mugiono Esbud, mewakili HIPKA Papua Barat, kemudian Abang Heru Joko Budi Rianto, SPD MSI, wakili Presidium Manowari, MD Manowari, kemudian ada Abang Laude Alisa, SE, MEC, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UNIPA. Kemudian ada peluncuran website resmi MB kami Papua Barat. Peserta sesuai pasal 83 ayat 5.a ADAT kami disebutkan peserta Rakorwil MB kami Papua Barat tahun 2023 terdiri dari pengurus MB kami Papua Barat, 2 Majelis Wilayah Porhati Papua Barat, 3 Majelis Daerah MD kami dan Porhati se-Papua Barat dan Papua Barat Daya, 4 lembaga otonom. Sumber pembiayaan anggaran pelaksanaan rangkaian kegiatan Rakorwil MB kami Papua Barat tahun 2023 bersumber dari kas MB kami Papua Barat dan kas MD kami Manowari serta sumber lain yang tidak mengikat. Cak Samsul, Cak Omar, Papua Barat Daya sudah berpisah dengan kita, otomatis kita sekarang ada 7 kabupaten. Jadi mungkin jadi atensi atau perhatian untuk MN. Sekiranya kalau mau bersatu kita bersatu, tapi karena sudah wilayah berbeda, apakah nanti di Rakorwil ini juga bisa membuat rekomendasi apa kita harus berpisah? Ya, saya kira nanti teman-teman semua dari MDL yang ada bisa bersepakat atau kita bisa bermusyawarah bagaimana kalau kita bersatu tetap sampai kapan, sampai selesai masa tugas, atau kita sudah harus berpisah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan atas kerjasamanya untuk teman-teman dari MD Manowari dan semua MD yang ada di sementara wilayah Papua Barat dan Papua Daya yang sudah bisa hadir di sini. Terima kasih sekali. Juga dalam rangka memastikan bahwa Majelis Wilayah ini ada untuk membangun bangsa ini, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hal semacam itu Bapak Ibu sekalian sudah kita tapaki dari HMI. Teman-teman adik-adik HMI dan kita dari dulu di HMI itu terus melakukan proses perkaderannya untuk memastikan dan memantaskan diri untuk menjadi pemimpin bangsa ini di masa depan. Dan sekarang saatnya warga kami ini memimpin bangsa ini dan terus memberikan cara untuk mengabdi pada bangsa ini sesuai dengan profesi dan keahlian yang itu yang ingin kita pastikan dan itu yang akan terus dicatat dalam sejarah HMI dan KAHMI. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka itulah makanya saya pikir perlu untuk terus kita memformulasikan berbagai program dan kegiatan-kegiatan yang dapat menjawab berbagai tantangan yang saya maksudkan di atas tadi. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, ini saatnya Rakorwil ini yang pertama untuk kembali memformulasikan berbagai kegiatan dan program yang bisa dilakukan di masing-masing majelis-majelis daerah dan sekaligus juga apa yang bisa dilakukan oleh majelis wilayah KAHMI Papua Barat ini. Di samping tentu saja pada perkembangan terakhir, perkembangan yang paling mutakhir sekarang berkaitan dengan pemisahan dari Papua Barat menjadi Papua Barat Daya, ini sesuatu yang harus direspon dengan sungguh-sungguh, dengan cukup memadai. Tidak hanya proses pemisahan majelis wilayah KAHMI-nya, tetapi juga harus memetakan berbagai substansi, hal-hal yang penting untuk dimainkan juga, untuk diperankan juga oleh majelis wilayah yang baru akan kita bentuk nanti. Oleh karenanya, majelis wilayah KAHMI Papua ini menjadi tanggung jawabnya menjadi makin besar. Tidak hanya memisahkan, tetapi bagaimana menjaga eksistensinya,
agar Papua Barat ini yang menjadi induk dari provinsi yang kemudian memisahkan diri Papua Barat Daya itu tidak lebih baik daripada nanti KAHMI yang akan lahir belakangan. Jadi KAHMI Papua Barat ini harus menjadi KAHMI yang lebih baik dari KAHMI wilayah yang akan dibentuk nanti. Ini saya kira pertaruhan dari Presidium KAHMI sekarang. Oleh karenanya perlu ditinjau kembali berbagai-bagai program dan kegiatan-kegiatan yang harus kita formulasikan kembali. Yang pertama, mungkin paling tidak ada 4 program kegiatan penting yang harus diformulasikan. Di samping yang pertama program-program dan kegiatan reguler, yang kedua program-program dan kegiatan yang lebih taktis, dan program-program dan kegiatan yang strategis, dan program-program dan kegiatan-kegiatan yang pragmatis. Ini penting untuk diformulasikan. Nanti saya kira akan ada seminar yang itu bagian penting dari apa yang kita rumuskan menjadi program paradigmatik dari Majelis Wilayah KAHMI Papua Barat ini. Bagaimana KAHMI melahirkan konsepsi pembangunan daerah yang memungkinkan untuk dapat memacu daerah ini menjadi lebih modern, menjadi lebih maju, dan masyarakatnya tentu saja menjadi lebih sejahtera dan berkeadilan. Jadi ada program dan kegiatan reguler, kegiatan-kegiatan semacam Munas, Musda, Muswil, Rakorwil, gitu, kemudian rapat kerja, kemudian rapat-rapat harian, rapat-rapat presidium, itu bagian dari kegiatan-kegiatan untuk mengkonsolidasikan organisasi. Dan itu penting untuk terus ada. Yang kedua, program dan kegiatan-kegiatan yang taktis, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang berkaitan untuk membantu sesaat masyarakat kita yang kesusahan, seperti ketika ada bencana, kemudian KAHMI perlu mengadakan program-program berkaitan dengan bantuan sosial, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan-kegiatan advokasi masyarakat, itu penting bagian dari kegiatan-kegiatan atau program-program taktis yang harus dirumuskan oleh Majelis Wilayah KAHMI. Jadi masyarakat kita yang tidak berdaya, yang memerlukan advokasi dari orang-orang pintar, orang-orang intelektual, orang-orang terdidik, orang-orang akademis dari Majelis Nasional, Majelis Wilayah KAHMI, perlu kiranya Majelis Wilayah KAHMI untuk membantu masyarakat kita yang membutuhkan itu. Yang ketiga, program-program yang lebih strategis. Bisa dirumuskan pendidikan-pendidikan dan latihan-latihan untuk pengembangan sumber daya manusia, tidak hanya di KAHMI, tapi juga ada HMI kita untuk terus diberikan asistensi, diberikan pendampingan untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas SDM anak-anak HMI kita, adik-adik HMI kita. Kemudian di dalam kaitan dengan program kegiatan strategis ini juga barangkali sudah waktunya untuk memulai pengembangan unit usaha di KAHMI, atau pengembangan koperasi, pengembangan Baitul Mal wa Tamwil, atau bagaimana mengembangkan sinergi atau kerjasama dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun swasta, untuk memberdayakan masyarakat. Itu bagian dari program dan kegiatan yang strategis yang harus dilakukan oleh Majelis Wilayah KAHMI Papua ini. Bagian yang berikutnya untuk program dan kegiatan yang paradigmatik, saya tadi memberikan contoh bahwa seminar yang kita lakukan ini yang diharapkan dapat memformulasikan berbagai strategi kebijakan untuk pengembangan pembangunan daerah, gitu, untuk menyusun konsep, strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Saya kira itu penting untuk kita lakukan. Itu yang kita maksudkan dengan yang program dan kegiatan yang paradigmatik. Kemudian bagaimana kita juga bisa meneruskan platform perjuangan KAHMI misalnya, atau tadi lebih jauh kepada konsepsi kebijakan dan strategi pembangunan daerah, itu menjadi penting dilakukan oleh KAHMI. Jangan sampai konsepsi strategi kebijakan pembangunan ini dirumuskan oleh orang-orang yang tidak memahami kondisi dan situasi daerahnya, peta pembangunan daerahnya, gitu. Tetapi juga
harusnya itu dilakukan oleh orang-orang yang dari muda intensif mewacanakan, mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Maka saya kira karena atmosfer di HMI di KAHMI secara terus-menerus, tiap saat, tiap detik mereka berdiskusi tentang kemaslahatan umat. Mereka berdiskusi tentang bagaimana memakmurkan bangsa. Bayangkan, sejak muda anak-anak HMI dan kemudian dilanjutkan di KAHMI mendiskusikan terus, mendialektikan terus berbagai hal kebaikan-kebaikan untuk masyarakat bangsa ini. Berbagai hal tentang konsepsi, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, sangatlah tepat kiranya pemerintah daerah untuk mengajak secara terus-menerus, lebih intensif, lebih maksimal, lebih masif, mengajak keluarga besar HMI untuk memikirkan tentang pembangunan daerah dan sekaligus untuk merumuskan strategi pembangunan nasional. Demikian juga di kita, Bapak Ibu sekalian. Secara nasional, tentu saja KAHMI, eksistensi dari kader-kadernya yang aktif tidak hanya di berbagai partai politik, tetapi juga di ranah-ranah di birokrasi, di swasta gitu, terus mencoba mengembangkan berbagai-bagai kebaikan untuk bangsa ini. Itulah yang harus terus kita lakukan, Pak Presidium Majelis Wilayah KAHMI Papua, untuk menghidupkan langkah-langkah besar dari keluarga besar KAHMI ini untuk menyumbangkan baktinya kepada daerah ini. Sekaligus sebagai bagian terakhir dari tujuan HMI adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian-bagian penting yang berkaitan dengan konsolidasi organisasi, apakah harus memisahkan diri Papua Barat Daya ataukah masih tetap akan berada di dalam Majelis Wilayah Provinsi Barat? Nanti malam kita bisa diskusikan lebih dalam dan lebih taktis untuk dapat merumuskan agenda-agenda besar yang lain yang dapat dilakukan bukan hanya oleh Majelis Wilayah Papua Barat, juga Majelis Wilayah yang akan hadir nanti tergantung pada rekomendasinya. Tentu saja Majelis Nasional akan merespon, akan menindaklanjuti berbagai hal yang direkomendasikan, apakah ini akan tetap atau akan berpisah untuk kemudian menjadi otonom masing-masing kedua daerah yang baru dibentuk ini. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya ingin mengapresiasi pada Pemda, pemerintah daerah Provinsi Papua Barat yang telah mengakomodasi, telah mengapresiasi, telah memberikan penghargaan kepada adik-adik HMI dan KAHMI ini. Pemda selalu hadir dalam setiap kegiatan HMI dan KAHMI. Pemda selalu memberikan bantuannya, tidak hanya bantuan anggaran, tetapi banyak hal yang tapi makanya saya tunggu di seminar, karena seminar ilmiah ya, boleh bicara apa saja, tapi dalam sambutan ini saya membatasi diri. Salah statement juga bisa jadi. Makanya anak-anak ilmu itu jadi wartawan. Jadi tolong kalau hal yang sensitif jangan dimuat. Acara ini sangat bagus. Saya akan mengajak teman-teman saya di pemerintah provinsi yang alumni HMI ada 2 kalau tidak salah, ada 3-4. Ada Pak Tamrin dari Sekompol, ada Kepala Badan Keuangan, Kepala Bapenda, ini jabatan penting-penting semua. Tapi kan tadi saya bilang untuk apa masuk dalam perumusan kebijakan saya sendiri saja tidak kuat. Mereka ini operator bukan pusat. Ya, jadi saya akan ajak mereka harus ikut seminar ini. Saya ingin saya dengar, bisa memberikan input kepada pimpinan. Saya pikir itu saja. Saya diberi pesan oleh Bapak Gubernur
beri arahan dan membuka acara ini. Beliau akan cari waktu hadir di sini untuk memberikan arahan. 2, 1, silakan. Kita tepuk tangan. Dapat kita saksikan bersama di layar, inilah website kami Papua Barat. Baik, kita beri tepuk tangan. Ya, penyerahan bantuan 1 unit komputer dari MW Kahmi Papua Barat kepada Lembaga Bantuan Hukum. Ya, kita izin kepada Kanda Kurnia dan Kanda Patrick untuk dapat mengambil tempat menerima bantuan dari MW Kahmi Papua Barat. Kami silakan dengan hormat kepada bermanfaat.